diberi nikmat oleh Allah. Ya, kita belum makomnya. Ya, tapi mudah-mudahan kita termasuk nanti ke sana. Amin. Ya. Amin. Ya, itu. Yang pertama para nabi, ya. Minan nabiyyin wasiddiqin. Ya. Yaitu para siddiqin. Ya. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Itu yang siddiqin. Ya. Ini kita upayakan menjadi orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang yang amanah. Itu seperti itu. Ya. Jadi pimpinan melaksanakan kepemimpinannya, ya diberi amanat melaksanakan amanatnya. Karena amanat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ketika di dunia barangkali mudah. Ya. Ketika di dunia amanah, ya, ketika dimintai di dunia barangkali gampang. Yang sulit itu ketika dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berat. Di dunia tak gampang. Karena mulut kita bisa ngeles. Itu seperti itu. Ya. Bisa berargumen, ya. Angka-angka bisa dikompromi, diotak-atik. Ya. Itu di dunia gampang. Yang sulit itu ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an surat Yasin. Ya kan? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Sering maca Yasin tapi kurang maca Yasin itu. Ya, iya. Kurang Yasin itu ya. Dibaca apa ya? Dari Yasin sampai terakhir. Apa? Tapi kandungan ayatnya ya dilewati. Ya. Siwani bae. Ya, isi gagahan baik. Nang dunia gagahan, ketika dimintai pertanggungjawaban di akhirat, wis tidak bisa apa-apa. Mulut sudah terkunci. Ya. Tidak bisa bicara lagi. Dasarnya itu, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, semua amaliyah kita, ya, ketika di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang mempertanggungjawabkan bukan mulutnya, mulutnya sudah diplester. Ya, dilakban, tapi tidak ada keterangan dilakban di situ. Ya, ya, karena tertutup ya, barangkali dilakban seperti itu. Ini tambahan saja. Lam LTK. Ya, lam LTK ya. Begitu tes ya, langsung kenceng. Luar biasa para hadirin yang dimuliakan Allah. Yang bicara apa? Yang bicara jari-jari kita yang akan mempertanggungjawabkan. Iloken. Nah, iki iloken maning. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Itu barangkali teknologi yang mudah, barangkali bagi Allah yang mudah. Ya. Maryam yang orang Indonesia menyebutkan Siti Maryam, ya, tidak bersuami bisa melahirkan Isa, ya kan? Karena apa? Karena Allah berkehendak. Ya. Allah berkehendak. Walaupun tidak ada suaminya, Allah berkehendak bisa lahir namanya Isa. Ya. Sehingga yang ekstrim, aliran yang ekstrim, paham yang ekstrim, ya, Isa itu anak dosa, anak dosa. Ya. Tapi satunya yang kultus, ya, Isa itu adalah anak Tuhan. Ya. Satu kultus, ya, sebagai anak Tuhan, satunya kultus, ya, satunya ekstrim, ini anak dosa.
Bagaimana Islam? Ya. Bagaimana Islam? Islam ada di tengah-tengah. Tidak kultus, tidak dosa. Islam mengakui Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasulnya. Hebatnya di situ. Hebatnya di situ. Ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladina an'amta alaihim tadi, ya. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya. Yang ketiga adalah wasyuhada. Ya, para syuhada. Orang yang mati syahid. Ya. Panjenengan aktif di persyarikatan, ya. Insya Allah dicatat sebagai jihad. Sebagai jihad. Menegakkan agama Allah. Tapi dengan niat yang tulus, ya. Dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala diniatkan. Panjenengan bergabung di Muhammadiyah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, enggak kenal kiye, enggak kenal itu. Enggak oleh orderan, enggak oleh duit. Perkara anak wedang alhamdulillah. Tuan rumah ya memberikan penghormatan ya. Ning orang ning wedang ya apa. Aja meniku banget. Ya, alhamdulillah oleh wedang alhamdulillah. Misalnya orang diwedangi, orang dikasih wedang, ya aja berkomentar apa-apa. Oh niatnya nilai ta'ala kan? Iya, niatnya nilai ta'ala. Iya. Ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan niat karena Allah, berjihad karena Allah, misalnya panjenengan berangkat pengajian, ya, ketika di tengah perjalanan kesandung misalnya, ya, karena ada refleksi, ya, ada kontak dengan Allah, menyebutnya innalillah, bukan yang lain. Ini kan ada connect, ya, ya, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kesandung, innalillah, barang kesandung jatuh, ya, setelah jatuh wassalam. Wassalam bukan berarti assalamualaikum, bukan. Ya, tutup buku, ya, Israel datang, ya, dengan niat yang tulus karena Allah berjihad, ya, menghidupi agama lewat persyarikatan Muhammadiyah, mudah-mudahan insya Allah dicatat sebagai syahid. Pengen ya pengen dia sob. Harusnya dipengen nih ya, harusnya dipengen nih ya. Terserah Allah saja sudahlah. Ya fatawakal Allah. Ya ini ya wasyuhada, kemudian wassolihin, ya, yaitu orang-orang yang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang komitmen terhadap ajarannya, itu yang soleh. Selalu menjaga diri, ya. Menjaga diri dari segala sesuatu yang Allah murka, itu yang soleh. Ayat takyal insanu ma yadhuru rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsi, itu yang soleh. Ya. Taat, ya, terhadap syariat, terhadap ajarannya. Ini, ya. Kemudian wassolihin wasyuhada wassolihin wahasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini mudah-mudahan kita sampai sana. Ini siratal ladina an'amta alaihim. Kita hindari daripada ghairil maghdubi alaihim, al-mahdub, ya, itu hindari daripada al-mahdub, ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan jalannya mereka yang dimurkai oleh Allah, ya, dan bukan pula jalan yang mereka sesat, al-mahdub, ya, waladzalim. Siapa para hadirin, ya, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Ya, satu Fir'aun. Ya, Fir'aun.
2 Korun, ya, Fir'aun penguasanya, Korun pengusahanya, perantaranya Haman. Itu perantaranya antar penguasa, pengusaha dan perantara. Ini tiga apa? Oligarki ya. Itu seperti itu ya. Ini contohnya jelas ya. Sudah jelas ya. Ini kita hindari daripada itu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, ini subhanallah, ini para hadirin. Mudah-mudahan yang singkat ini akan membekali kita ya, agar kita bisa berupaya yang lebih baik. Kita berupaya untuk jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi ya, bukan jalannya orang-orang yang tadi. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita, dan mohon maaf barangkali di sana sini banyak kekurangan sebagai manusia biasa. Mohon untuk kiranya terjadi. Sekian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illa al balaghul mubin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin keluarga besar Muhammadiyah dari ranting Pekauman Kulon dan ranting Ranggur Genting 2 di kota Tegal yang memang luar biasa. Serba dua ya Pak ya. Kejambonnya 2, Selerok 2, Panggung 2, Rambut Gunting juga 2, Kraton serba 2. Luar biasa. Alhamdulillah. Sahibul Bait Bapak Ibrahim, sekeluarga yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini, malam Jumat yang nuansanya kalau saya memperhatikan berbeda dengan Jumat yang telah lalu. Malam ini luar biasa karena pengajian merger antara Pekauman Kulon dan Radio Gunting. Jadi yang merger itu tidak hanya bank, tapi kalau bank merger karena bangkrut, Muhammadiyah merger memang karena ya
karena silaturahim. Ya gue katanya. Alhamdulillah. Jangan khawatir. Mudah-mudahan kehadiran kita baik dari yang dari desa dan dari kota. Ini mohon maaf, kabupaten desa, Iya. ya, Iya. kota Tegal kota. Iya. Insya Allah walaupun desa, iya, walaupun desa dan kota, insya Allah ya. Satu. Kira-kira karakternya intinya sama lah. Iyalah, itulah. Iya, karena desanya dekat kota. iya, desanya dekat kota. Iya. Kotanya dekat desa. Alhamdulillah. Desanya belakang sawah. Selangkah sawah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hidayahnya kita semua bisa bergabung dengan Muhammadiyah. Ini patut bersyukur. Ya. Patut bersyukur karena bergabung dengan Muhammadiyah. Mengapa kita patut bersyukur? Karena bergabung dengan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah berusaha untuk meluruskan akidah dan ibadah kita yang benar. Maka kita patut bersyukur. Ya, ini. Muhammadiyah yang menamakan dirinya sebagai gerakan dakwah, menamakan dirinya sebagai gerakan dakwah, gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Misinya apa? Misinya adalah mengajak kepada keislaman, kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan yang munkar. Yang kita semua sudah paham, sudah mampu. Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah jelas bisa. Arahnya sudah jelas. Ya. Misinya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka setiap pribadi yang mengaku dirinya sebagai warga Muhammadiyah harus ada misi itu. Ya, harus ada misi itu. Misi amar ma'ruf nahi munkar. Ini barangkali kelebihan. Monggo disambi. Saya mewakili Pak Bro. Sudah disambi ya, Pak Bro. Monggo disambi ya. Ya nggak boleh sambil ngobrol. Iya. Sambil macet apa ya? Diskusi Diskusi lokal tanpa leman. Kalau makan boleh. Iya, kalau makan boleh ya. Ngantuk ya boleh. Iya. Sesuai kemampuan lah. Ya sesuai kemampuan. Nah ini. Itu misinya itu. Ya. Mengajak yang baik barangkali suatu yang mudah. Ya. Yang berat itu tatkala kita melihat kemungkaran, ya, kita mencegah. Itu yang berat. Padahal sama-sama kewajiban. Ya'muruna bil ma'ruf itu juga kewajiban, wa yanhauna 'anil munkar juga kewajiban. Sehingga berbahagialah, ya, berbahagialah kalau kita bisa mengajak yang satu, ya, ya'muruna bil ma'ruf, kemudian mampu mencegah manusia berbuat jahat. Ya, betul. Endingnya apa? Ya, ributnya apa? Dalam akhir ayat itu,
ya ributnya adalah wa ulaika humul muflihun. Termasuk orang yang beruntung, orang yang menang. Ya, itu seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Ya. Dan yang kedua, dakwah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 126. Ya, An-Nahl 126. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Dengan hikmah. Dengan bijak, dengan tegas. Ayatnya seperti itu. Saya sering menyampaikan, ya, bil hikmah, dengan bijak, dengan tegas. Kalau saya sering mencontohkan seperti pedagang. Pedagang dalam menjajakan barang dagangannya itu dengan caranya hikmah. Ya, simpati, ya, simpati. Begitu kita masuk pasar tradisional, apakah yang ada di Randu Bunting atau yang ada di Pagongan, di Kejambon, ya, begitu masuk, ya, penjualnya yang menjajakan barang dagangannya begitu simpatiknya, senyum, iya, itu senyum, ya, kan hebat sekali. Begitu lewat, monggo mas, disambi, nyicipi, nyicipi. Ini musimnya apa, mas? Musim muda. Maksudnya buah ya. Buahnya musim apa? Belum. Musim mangga, musim belum ya. Monggo disabi, ya, dicicipi. Nah, itu seperti itu. Begitu simpatiknya. Ya, akhirnya cicil. Ada mencicipi kan? Ada rasa orang keenakan apa? Iya. Iya. Itu seperti itu. Itu bijaknya seperti itu. Kita dalam berdakwah mengajak manusia itu dengan cara yang bijak. Bagaimana supaya orang itu simpati dengan misi kita, dengan misi kita. Jangan sampai kita mengajak malah lari, ya, malah lari. Mohon maaf, ketika kita dalam forum yang sifatnya umum, ya, yang bisa membahagiakan, ya, yang bisa membahagiakan. Menimbulkan kesenangan. Tapi kalau misalnya acaranya seperti khusus seperti ini, ya, warga Muhammadiyah khusus di mana akidahnya sudah mapan, ya, kita sampaikan, memantapkan. Yang namanya syirik, tahayul, bid'ah perlu disampaikan, Oh, warga Muhammadiyah, misalnya, warga Muhammadiyah isi seneng, ya, mari mbah dukun. Nah, ini Diragukan. Ini perlu kita, ya, kita genjot di sana, perlu kita luruskan. Ya, itu seperti itu. Itu bil hikmah, ya. Jadi kalau secara umum kita menimbulkan sifat, tapi kalau sudah seperti ini, ya, khusus Muhammadiyah, kita mau tidak mau memantapkan akidahnya supaya kuat, ibadahnya supaya benar. Dan itu misi daripada Muhammadiyah. Kita tahu sejarah, ya, bagaimana Islam masuk Indonesia dan mengapa Islam dikembangkan di Indonesia begitu dapat diterima, dengan mudahnya diterima. Yang dulu oleh yang kita kenal dengan para wali, ya, ada wali 9 atau wali 10 itu, ya. Ya, itu seperti itu. Ya. Mereka dengan menggunakan strategi, metodologi namanya, metodologi dakwah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu metodologi dakwah.
Belanda masuk Indonesia tidak hanya menjajah, termasuk juga punya misi mengembangkan agamanya. Ya. Tapi kan kejam, ya Belanda kan kejam, sehingga tidak mudah diterima. Itu seperti itu. Nah, itu tembangan lir ilir, tanduran wis sumilir ya. Itu kan dalam upaya dakwah. Penek ngeblimbing kue dan sebagainya. Itu dalam upaya dakwah. Itu ya. Contoh lain yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dikembangkan oleh Kiai Dahlan, yang dipraktekkan oleh kita. Ini hanya mengingatkan saja. Saya yakin Pak Yunus sudah pernah membaca, mendengar barangkali begitu. Tidaklah ketika ditanya, orangnya compang-camping, ya bajunya kusut dan sebagainya. Paribasane sandalnya ya ora pada, tapi sekarang sandal sing ora pada malah jadi lebih keren ya. Jadi keren ya. Mungkin dua loro. Iya. Tanya pada kita kan apa yang dilaksanakan oleh Islam? Ya. Apa yang harus dikerjakan oleh Islam? Dengan mudahnya kita tiga yang harus dikerjakan. Ya. 3 yang harus dikerjakan. Syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bersaksi Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh gampang. Ya, gampang. Apalagi? Ya, ditanya apa lagi? Sholat. Sholat. Jadi setelah syahadat sholat. Ya. Setelah syahadat melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, akimis sholat dalam kurun waktu 24 jam, 5 waktu. Zuhur, asar, isya, mohon maaf, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Itu ya wajib. Oh, gampang kalau begitu. Ya, laksanakan. Oh, sanggup? Mudah. Apalagi Pak Kiai? Ditanya. Ya, ditanya. Yang ketiga itu dengan puasa pada bulan Ramadan. Selama 30 hari. Ya, selama 30 hari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu. Terus apa lagi? Sudah 3 saja laksanakan. Ya. Syahadat, sholat, puasa. Ya. Santrinya dengar. Ya, santrinya di dalam dengar. Pak Kiai, kurang 2. Ya, kurang 2. Yaitu zakat dan haji. Ya. Yang menanyakan itu orangnya tidak mampu, ya. Paribasanya secara tegalannya kerek, gon zakat, gon haji, berat. Ya. Oleh karena itu kita yang 2 itu untuk kamu, ya, untuk kamu. Yang mampu kan, ya. Zakat itu yang berkemampuan, haji juga yang berkemampuan. Jadi bagi kita, ya, bagi kita, orang yang tidak mampu cukup 3 saja. Syahadat, sholat, kemudian puasa. Nah, itulah Islam, ya. Yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dengan bijak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Untuk kita, ya, untuk kita warga Muhammadiyah yang sudah mengakui dirinya sebagai Muhammadiyah, kita harus mengikuti daripada ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar kita selamat
dunia akhirat, ya, maka kita harus berpacu, ya, pada aturan yang baku. Aturan yang baku itu apa? Ya, yang bisa menjamin kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Panjenengan bisa lihat Al-Quran surat Al-An'am ayatnya 153. Ayatnya 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguh kata Allah, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Nah, ini warga Muhammadiyah, ya, diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Ya, gitu. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum. Maka ikutilah, ya. Jalan yang lurus itu ikutilah, jangan kamu ikuti jalan yang lain. Itu perintah Allah. Ya. Jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Ya. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk kita. Ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Quran. Itulah Quran. Ada juga Al-Quran dinyatakan hudan lil muttaqin. Secara umum adalah hudan linnas, ya, untuk semua manusia. Secara khusus adalah hudan lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, maka ikutilah itu, ikutilah Al-Quran. Jangan mengikuti jalan yang lain. Karena apa? Jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu, kata Allah. Ya, akan mencerai-beraikan kamu. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, ya, akan mencerai-beraikan kamu. Mencerai-beraikan apa? Mencerai-beraikan dari jalannya. Ya. Kita di dunia, mohon maaf, ketika kita tidak tahu, ya, punya saudara, misalnya dari Jakarta, sudah sampai Tegal, ingin tahu yang namanya Guci. Guci itu di mana? Ya, minta petunjuk. Ya, Guci itu kalau dari Kejambon lurus, ngidul terus ke selatan, terus, ya, Slawi, kemudian Lebak Siyu, Yomani, belok kiri, lurus terus. Kurang lebih berapa kilo dari Yomani? 10 kiloan ya. Iya, kurang lebih 10 kilo. Di situ nanti Guci. Ya, itu. Katanya kalau ke Tegal tidak tahu Guci, belum ke Tegal. Ini baik kota maupun kabupaten. Ya, idolanya kan Guci. Pokoknya Guci. Masuk nyatene. Iya. Ya, habis dari Guci nyate, begitu ya, itu. Itu petunjuknya seperti itu. Ya. Sudah dikasih petunjuk seperti itu, ya. Begitu sampai di Slawi, Lebak Siyu, Yomani, lurus ke barat. Ya, akhirnya Margasari, Purwokerto, orang juga. Karena apa? Tidak mengikuti petunjuk. Tidak mengikuti petunjuk. Petunjuknya diabaikan. Nah, itu seperti itu.
Kesasar akhirnya. Kasar ya kasar. Nah, Ini mendoa ini. Dua kertas ya. ya ketemu dengan doanya betul. Eh, Ketemu dengan yang doa. gue udah paham. Ya. Maka kita sebagai warga persyarikatan, sebagai warga Muhammadiyah, ikutilah Ya. Al-Quran. Ya. Jangan mengikuti apa kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Ya. Oh, enggak. Ya. Ini Al-Quran. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu apa? Belum tentu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Tapi kan kita hidup di masyarakat. Kita hidup di masyarakat. Toleransi. Ya, toleransi. Itu namanya tidak punya prinsip. Toleransi yang seperti apa? Ya. Kita jangan sampai ya ketika ajakan ke utara mel ke utara, ke timur mel ke timur, ya. Tapi saat ke timur maringe apa? Pengajian enggak apa-apa. Ya. Rambi gunting ke selatan, maringe pekoman gulat ngaji ora apa-apa. Ya. Ya. Itu. Positif namanya. Tapi kalau mengikuti yang tidak ada ajarannya, yang tidak ada ajaran dalam Al-Qur'an, ya. Allah menyatakan Al-An'am ayat 116. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti aktsara man fil ardi. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini Allah menyatakan seperti itu. Yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Akan menyesatkanmu. Ya. Ini termasuk ujian bagi kita semuanya. Ya, ketika kita hidup, ya, ketika kita hidup di masyarakat, ya, di mana masyarakat kebiasaan-kebiasaan amalia-amalianya itu tidak sesuai. Ya, itu diterangkan oleh Allah. Contoh mohon maaf saja, ya, ini ujian tauhid, ujian keimanan, ujian bermuhammadiyah. Contohnya apa? Contohnya yang biasa ada di masyarakat. Ketika ada apa? Harga, ya sedekah laut, ikut sedekah laut. Ya, ketika ada kematian, ada upacara 3 hari. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 ya. Sarhol itu dulu 1000 Pak. Iya dulu cek. 1000 kan jadi 3 tahun ya. Iya. Hol ya, hol. Yang itu tidak ada aturannya, tidak ada caranya. Tapi kan baik, ya. Yang dibaca itu kan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang kalimatnya baik, tapi kalau tidak sesuai, tidak pas, ya. Ya, ini berlawanan. Ya, ini kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita menghidup seperti itu. Maka kita bermartabkan bermuhammadiyah, bertauhid yang benar. Ternyata konon ya, menurut info dari orang-orang yang mempelajari itu, amalia itu ternyata dari Hindu. Dari Hindu. Ya. Yang namanya 3 hari, 7 hari, 40 hari itu dari Hindu. Ya, kita wajar saja. Ya. Wajar saja. Wajarnya apa? Wajarnya karena Islam masuk Indonesia itu didahului dari agama-agama lain, antara lain agama Hindu. Jadi wajar. Ya. Maka Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya untuk meluruskan ajaran-ajaran itu, ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Bertuhankan Allah, ya, tapi masih minta kepada selain Allah. Itu seperti itu. Ini para hadirin. Ya, kadang-kadang begitu.
pimpinan Muhammadiyah, mohon maaf ya, pimpinan Muhammadiyah, ketua ranting, ketua cabang, ketua apa? PDM. Ternyata ketika meninggal dunia, anak telung dinana, tapi dulu nang Tegal. Cecer Tegal. Ya ini. Maka di sini pentingnya kita berkonsolidasi, konsolidasi keluarga. Ini penting konsolidasi keluarga. Ya. Kita sebagai ya orang yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bermuhammadiyah, ya emang penerusnya tidak ada, ya penerusnya tidak ada. Dulu vokal, ya dulu vokal. Setelah meninggal dunia vokalnya hilang, karena krisis ya, krisis kader, krisis keturunan. Ya itu seperti itu. Ini para hadirin. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus mustaqim. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum. Ya. An sabilihi dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Karena kita kalau mengikuti jalan yang lain, ya akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, ya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Oleh karena itulah para hadirin, ya kita berupaya untuk bisa membersihkan, meluruskan akidah kita yang benar. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, kita kan setiap sholat kan baca ini. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, surat Fatihah itu surat yang benar-benar ya disebutkan sebagai Ummul Quran, sebagai Ummul Kitab. Karena di sana di dalamnya banyak kandungan doa-doa. Ya, di antaranya itu ihdinas siratal mustaqim. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu kan jalan seperti apa? Ya. Jalan yang lurus itu bukan jalan tol, ya, jalan sepur bukan. Jalan di Kuningan itu punya jalan itu ya sepur, ya. Ya, bukan jalan bebas hambatan, bukan. Ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Itu jalan yang lurus. Siapa jalannya orang-orang yang diberi nikmat? Nah di sini. Siapa jalannya orang-orang yang diberi nikmat? Ya. Al-Quran surat An-Nisa ayatnya 69. Ya. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama 'alaihim. Ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabi. Ya. Itu yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyin, yaitu para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu